Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Recording in nahmaduhu progress. wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min Husaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jamaah kajian online Ashifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah memilih kita di antara sekian ribu bahkan juta manusia menjadi orang pilihan Allah, ya. Nanti orang-orang yang dekat dengan Allah di hari kiamat itu adalah orang-orang yang mendapat pertolongan Allah sehingga ia bisa memiliki ilmu yang sahih, ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Itulah orang yang dekat kepada Allah. Yang kedua, orang yang suka mengampuni, orang yang suka memaafkan kepada sesamanya. Oleh karena itu di dalam surat Al-Imran disebutkan wal afina aninas, dan orang yang memaafkan manusia, mengampuni, itu yang dicintai oleh Allah. Karena mereka itu termasuk wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang senantiasa berbuat baik, di antaranya suka mengampuni kepada sesama. Jangan menuntut orang lain minta maaf kepada kita. Buruk-buruk teman adalah teman yang menuntut untuk orang itu minta ampun kepada kita. Ya, itu. Jadi kalau begitu bagaimana? Maafkan sebelum ia minta maaf. Menunjukkan akhlakul karimah yang dimilikinya. Yang ketiga, orang dekat kepada Allah itu besok dari kiamat orang yang murah hati, mudah kasihan kepada orang, suka menolong orang lain tentunya. Hatinya lembut, penuh kasih sayang terhadap sesama. Yang keempat adalah sifatnya bijaksana. Cara mengambil satu keputusan tidak berat-berat, bijaksana, sangat menguntungkan banyak orang, bahkan tidak merugikan. Tadi dikatakan oleh Pak HMA tadi bahwa orang muslim itu yang orang muslim selainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itulah orang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Yang kelima, memiliki rasa belas kasih terhadap sesama. Jadi nggak mentalan gitu ya, bukan orang yang raja tega kepada orang lain. Suatu saat kita nagih utang barangkali semoyo 2 kali, 3 kali, bleset kita marah-marah, bukan begitu sifatnya orang muslim itu. Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisyarah. Kalau mereka yang hutang kepada kita itu dalam kesulitan, berilah tangguh, berilah tempo sampai dia berkelapangan. Wa anta sadaku, kalau kau sedekahkan baik sebagian atau seluruhnya,
maka itu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu mengetahui, maka itu lebih baik karena nanti di akhirat itu akan menjadi naungan, ya. Naungan di atas kepala mereka tatkala matahari diturunkan di atas penghuni maksar, orang yang suka ya menolong orang lain seperti itu, maka akan dinaungi dengan sedekahnya, dengan infaknya. Jadi memiliki rasa belas kasih. Yang kelima, yang keenam, baik pada sesama, ya, tidak pernah buruk sangka, ya, tidak pernah menyangka orang lain itu jahat. Mereka itu digambarkan pada dirinya, wong aku loh, tidak pernah menipu orang, masuk dia mau menipu saya, tidak mungkin. Karena seorang muslim atau mukmin itu ditanyakan kepada Nabi, apakah dia itu mencuri? Mungkin. Apakah dia berzina? Mungkin. Apakah dia berbohong? Tidak mungkin. Orang mukmin tidak mungkin berbohong. Jadi kalau orang bohong itu sudah buruk-buruknya orangnya. Ya, karena bohong itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Malaikat saja baunya tidak mau mendekat kepada orang suka bohong. Yang ketujuh, orang yang dekat kepada Allah ya pada hari kiamat nanti adalah orang yang mempunyai sifat lemah lembut ya kepada sesama, ya, ucapannya lemah lembut, karakternya adalah karakter yang akhlakul karimah seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qalam, innaka la'ala khulqin azim, wahai Muhammad, engkau itu betul-betul mempunyai budi pekertian yang luhur, ya. Masya Allah, ya. Ini supaya saya tidak punya utang sama Bu Dwi ini, saya terangkan secara ringkas. Baiklah, nah kita baca Al-Quran yang akan dibaca oleh Ibu. Siapa tadi? Bu Elis. Siapa yang baca Al-Quran, Pak? Bu Elis Junior, Pak Ustaz. Oh, Bu Elis Junior. Monggo Iya, Pak Bu Elis Ustaz. dibaca surat Az-Zumar, ya. Surat Az-Zumar itu berbondong-bondong judulnya itu. Zumaro itu berbondong-bondong. Mlebu surga berbondong-bondong, mlebu neraka berbondong-bondong. Ya, kita termasuk bondongan yang mana? Mari kita nanti ya kita coba kita cocokkan dengan Al-Qur'an hidup kita ini. Monggo Bu dibaca ayat yang ke-71 sampai 74. Monggo. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati Rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin. Qila dakhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta
إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Terjemahan surat Az-Zumar ayat 71 sampai 74. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini?" Mereka menjawab, "Benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir." Dikatakan kepada mereka, "Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya." Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya." Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul Adzim. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu Ustaz. Elis. Ya. Bacaannya luar biasa sekali. Ini adalah hasil ustadz-ustadz kita yang dengan telaten ya setiap hari. Maka dari itu ya kita ikut ya, ikut ngaji. Wong ngaji nggak bayar. Artinya kalau kita memang keberatan ya nggak apa-apa, ikut aja boleh ya. Nggak akan kita didatangi atau diminta nomornya, kemudian kita disuruh nyumbang, tidak ya. Itu kesadaran kita ya. Kalau toh kita mau jadi donatur, itu li anfusikum, untuk diri kalian sendiri ya. Baiklah ya. Saya akan sampaikan sedikit ini. Ini adalah beberapa kelompok ayat ini menerangkan setelah keputusan ya, dari hisab yang diberikan oleh Allah kepada penghuni maksar. Farikon ilal jannah, farikon ilal nar. Nah, sekelompok mereka itu dibawa kepada surga, sekelompok dibawa ke neraka. Masing-masing mempunyai ciri sendiri. Dan yang dibawa itu tidak 1-2 orang. Itu digiring rombongan-rombongan. Kloter pertama, kloter kedua.
ahli maksiat ini, bermacam-macam ahli maksiat itu membawa bendera sendiri-sendiri, mereka masuk ke dalam neraka. Demikian juga orang yang berbuat baik, ahli sedekah, ahli tahajud, ya, ahli baca Al-Quran dan seterusnya, itu mendapatkan kelompok-kelompok sendiri dan mereka disuruh masuk, ya, dan pintunya juga sendiri-sendiri. Ada pintu sedekah, ada pintu duha, dan seterusnya. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan ayat 71. Jadi setelah disempurnakan balasannya, orang-orang yang masuk neraka yang itu rombongan-rombongan, ya, kelompok-kelompok ini. Wasikal ladzina kafaru, dan dibawalah, digiringkanlah, ya, orang-orang kafir itu ke neraka jahanam, rombongan-rombongan, ya, rombongan-rombongan. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila rombongan-rombongan itu sudah mendatangi, ya, neraka ini, jadi di dalam neraka yang luas, yang dalam sekali, mereka melihat jurangnya sangat menakutkan seperti itu. Hatta idza ja'uha futikat abwabuha, dibuka pintunya. Blak, 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 ini pintu masing-masing pintu itu mengeluarkan bau yang mungkin tidak menyenangkan, panas yang luar biasa ini. Dibukakan pintu-pintunya. Maka sebelum orang-orang yang harus masuk neraka itu didorong masuk ke dalam neraka, waqala lahum khazanatuha, waqala, dan berkatalah lahum, kata mereka calon penghuni neraka itu, khazanatuha, penjaga-penjaganya. Jadi penjaganya itu memberi salam, ya. Salamnya apa? Dia mengatakan, alam ya'tikum rasulun minkum, apakah belum datang kepadamu seorang rasul yang diutus di antara kalian itu, yatluna alaikum, yang membacakan atas kalian, kepada kalian, ayati rabbikum, ayat-ayat Tuhanmu yang merupakan syariat hukum agama, ya, yang diajarkan supaya kamu selamat. Apa belum datang kepada kalian ini, ya? Jadi penjaganya itu kok bisa kamu masuk neraka itu? Gimana caranya? Al-Quran sudah menjalankan, ini yang masuk neraka, ini masuk surga. Neraka itu tidak senang. Loh, kok sampai kamu memasuki itu loh, kok sampai bisa seperti itu, bagaimana itu, ya? Wa qala lahum khazanatu alam ya'tikum rasulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan, mengancam kepada kamu yaumikum hadza, hari seperti ini. Apakah ini belum diterangkan oleh rasul-rasul yang datang kepadamu? Paling tidak kalau kamu hidup setelah rasul, belum ada ustaz, belum ada pengajiankah yang membahas tentang masalah ini? Maka orang-orang yang masuk neraka ini nggak ada bantahan. Mereka jujur, mereka tidak bisa berbohong. Kalau mereka menjawab bala, sudah. Namun saya mendustakan, saya tidak percaya. Ini hanya dongeng-dongeng. Tatkala di dunia dia mengatakan ancaman itu bukan ancaman sesungguhnya, cuman aja semacam dongeng-dongeng saja yang tidak perlu dipercayai ini. Bala, ya, walakin haqqat, akan tetapi telah menjadi kepastian dalam kalimatul azab, ya, ketetapan siksa alal kafirin. Orang yang kafir itu diingatkan bagaimanapun juga tidak akan ada pengaruh di dalam dirinya. Jadi tidak pernah akan takut dengan neraka, nggak takut diterang akan tentang apa saja, tidak takut. Ya, yang penting dia bisa menikmati hawa nafsunya, syahwatnya ini. Ya, oleh karena itulah dikatakan ayat 72 ini, kilat masuklah, kilat dahulu. Ya, kilat dikatakan udkhulu, masuklah kamu sekalian, abwaba jahannama, pintu-pintu surga. Jadi pintu 1, pintu 2, pintu terus, pintu-pintu jahanam, pintu-pintu jahanam dimasukkan. Di sana nanti setelah masuk pintunya, di dalamnya ada kamar. Ya seperti hotel itulah. Ada pintunya, kemudian ada kamarnya. Dan masing-masing mempunyai kualitas siksa yang sendiri-sendiri. Sesuai dengan dosa yang pernah dilakukan mereka di dunia ini. Dan Allah Maha Adil, Allah tidak pernah keliru, tidak pernah memberikan siksa melebihi dari dosa yang dikerjakan ini. Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya,
nggak bisa keluar, ya nggak bisa keluar dari neraka. Ulama aradu ayakhruju minha u'idu biha. Setiap kali mereka krengkel-krengkel, berusaha untuk keluar dari neraka, begitu sampai di tepinya, u'idu biha, dilemparkan oleh neraka penjaganya itu ke tengah-tengah neraka. Padahal jarak antara tengah neraka sampai tepian itu perjalanan 1000 tahun. Ya, baru sampai ke tepi, dilemparkan lagi ke tengah-tengah. Tentunya sakitnya sudah tidak bisa digambarkan. Kalau ada seperti itu, masa kita mau nanti masuk ke sana? Diingatkan berkali-kali di dalam Al-Quran ini, supaya kita selamat. Puasa yang kita kerjakan itu, la'alakum tatakun, supaya kita itu terjaga. Supaya tidak masuk ke dalam neraka. Ya, masuk surga langsung, bahkan tidak usah melihat bagaimana gejolaknya neraka ini. Ya, karena kasih sayang Allah ini. Ya, Fabisa maswal mutakabirin. Neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat yang telah disediakan oleh Allah pada al-mutakabirin, orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, satu episode ya ceritanya Allah Ta'ala tutup dulu sementara ini. Nanti diceritakan dalam ayat yang lain. Dia menceritakan orang yang masuk surga. Senantiasa di dalam Al-Quran ini diterangkan orang masuk neraka kayak apa, orang yang masuk surga kayak apa. Supaya kita bisa memilih sendiri di dunia ini. Kalau mau pingin bahagia ya pilih surga. Maka dari itu, famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Kalau siap jadi beriman silakan jadi beriman. Al-Quran petunjuknya. Hudalil mutakin, ya. Hudalin nasi wa bayanitu minal huda wal furqan. Sudah ada Al-Quran. Kalau jadi kafir, gampang. Ya, kafir itu petunjuknya, ya, tidak usah susah-susah. Ya, asalkan kamu nggak manut sama Allah Ta'ala, sudah cukup jadi orang kafir dan tempatnya sudah di dalam neraka ini. Kemudian cerita ayat 73, wasikal ladzina taqau, dan Allah akan membawa orang-orang yang bertakwa ini, ya, Robhum kadarok mereka ila jannatil zumara, ke surga itu juga rombongan-rombongan. Jadi kalau yang ke neraka itu ada rombongan-rombongan, yang ke surga pun juga rombongan-rombongan. Ya, itu ada penghuni surga yang ahli jihad di jalan Allah, ahli sedekah, ahli berbuat baik, suka menolong orang, berbudi pekerti luhur, itu masing-masing ada rombongannya. Wasikal ladzina taqau rabbahum ila jannati zumar hatta idza ja'uha. Sehingga apabila rombongan-rombongan itu setelah mendatangi ya, surga, ya, wa futikat abwabuha, dan diadakan acara sebentar, dibukakanlah pintu-pintu surga. Dari luar kelihatan kenikmatan surga bagi orang yang memasuki surga ini. Ya, wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka khazanatuha, penjaga-penjaga surga ini. Kata-katanya berbeda dengan penjaga neraka tadi. Katanya apa? Salamun alaikum. Salamun alaikum, selamat atas kalian. Tibtum, beruntunglah kalian. Fadkhuluha, maka masuklah kalian khalidina, kekal di dalam surga. Ya. Jadi waqalu, mereka mewaqalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu, ya. Dan mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, ya. Wa aurasana ardo natabahu minal jannati haitsu nasha, dan telah memperbolehkan kami menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Itulah kehormatan yang luar biasa sekali bagi calon penghuni surga. Fa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik balasan, ya, bagi orang yang beramal di dunia itu, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, nanti di akhirat tatkala kita di padang mahsyar ini, manusia ini merasakan kepedihan, kesulitan, panas yang luar biasa. Hanya ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di naungannya. Marilah kita berusaha menjadi salah satu, ya, dari yang dinaungi ini. Dan yang dinaungi ini nanti akan endingnya di dalam surga. Ya. Di dalam padang mahsyar saja, tatkala matahari diturunkan di atas kepala mereka, mereka itu dinaungi oleh Allah di dalam naungannya.
Sab'atu yudhiluhumullahu bidhilihi. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungan. Yauma la dhilla illa dhilluhu, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama al-imamul adil. Ya, pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang adil. Ya, ini mudah-mudahan kita nanti diberikan oleh Allah Ta'ala pemimpin yang adil, ya. Kita berdoa saja. Yang kedua, wasabun nasya'u fi ibadi wiwidakati rabbihi. Seorang pemuda yang tumbuh terus dalam beribadah kepada Allah, ya. Jadi sejak muda dia sudah menjadi orang yang ahli ibadah, ya, sejak muda, sejak masuk balik sudah, dan tidak pernah ia menjadi syirik, ya, kemudian menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Mereka akan dilindungi. Yang ketiga adalah warajulun qalbu mu'alaqun fil masajid, dan orang-orang yang seorang pemuda, seorang laki-laki di sini, ya. Sebenarnya tidak hanya laki-laki, tapi memang khususnya di sini yang disebutkan gadis laki-laki. Warajulun qalbu, dan seorang laki-laki yang hatinya mu'alaqun fil masjid, yang senantiasa rindu kepada masjid, tergantung kepada masjid. Artinya sholat itu senantiasa dilakukan sholat berjamaah di dalam masjid. Jadi ya sholatnya berjamaah. Maka dari itu laki-laki khususnya, ya, ini saya menghimbau, tentunya saya harus konsekuen. Kalau saya menghimbau, saya sendiri tidak boleh tidak mengerjakan ini, ya. Sholat berjamaah itu 5 waktu, tidak subuh saja, tidak asar maghrib saja, tapi subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya setiap hari, ya. Tidak dipilih-pilih saja. Ini kalau kita mau mendapat naungan di bawah naungan Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu rajulun qalbu mu'alaqun fil masajid. Jadi seorang laki-laki yang hatinya itu terpaut kepada masjid, rindu dengan sholat jamaah di masjid. Saya sejak membaca hadis ini, saya tidak tinggalkan sholat berjamaah di dalam masjid. Dan bahkan kalau seandainya suatu saat itu masbuk saja, menyesal rasanya. Ya, kenapa kok bisa ini, apa dosa yang saya lakukan tersebut? Karena tidak ada yang menghalangi kebaikan kecuali dosa yang kita lakukan. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan tidak akan terulang lagi, masbuk lagi sholatnya. Apalagi kalau kebablasan tidur, umpamanya. Ya, nggak ada yang membangunkan, kemudian sangat capeknya sekali. Namanya orang yang pasti dalam perjalanan hidupnya itu ada saja sekali atau 2 kali 1 tahun pasti ada, ya. Itu namanya manusia, ya. Al-insanu makhlukul khata', ya, wanisian. Yang ketiga, yang keempat, warajulani, dan 2 orang laki-laki, tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai, ya, saling mengasihi, saling menasihati, saling bantu-membantu, ya, saling mengasihi, ijtama'a alaihi, mereka senantiasa berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan dia berpisah juga karena Allah. Sekarang kita kumpul di Zoom karena Allah. Nanti kita berpisah juga karena Allah untuk ketemu lagi, ya. Inilah yang termasuk, ya, di dalam hadis ini, rajulun, seorang yang, ya, saling mencintai satu sama lain, ya, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Yang kelima, warajulun, ya, talabathu imratun, yang seseorang yang dirayu oleh seorang wanita, ya. Yang wanita itu adalah data maksubun wa jamalun, yang mempunyai kasta yang tinggi, ya, dan cantik lagi. Kemudian faqala, kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah, aku gak gelem. Diajak mampir ke hotel, tidak mau. Dibayari juga tidak mau. Padahal yang ngejak itu adalah anaknya pejabat, duitnya banyak, cantik lagi, ya. Sedangkan kita bukan siapa-siapa, mungkin cuma sekedar pembersih rumahnya, begitu saja. Diajak, tapi tetap tidak mau. Dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah, ya. Yang keenam, warajulun tasaddaqah, dan seorang laki-laki yang senantiasa bersedekah.
akhfi, yang disembunyikan tatkala bersedekah itu, hatta la ta'lamu simaluhu, sehingga tidak tahulah tangan kirinya mayunfiqu yaminhu, apa yang diinfakkan, dikerjakan tangan kanannya. Jadi kalau kita bersedekah, membantu orang lain, tidak ingin dicatat, tidak ingin terkenal, tidak ingin apa-apa, ingin mengharap ridha Allah. Kalau kita kepingin dapat perlindungan, ayo kita biasakan, dan ini dilatih tentunya. Kalau tidak latihan tidak bisa. Ya, orang itu senang terkenal, senang viral, ya kan? Yang mau sedekah disuruh di memvideo nanti diviralkan, ya. Kemudian dijadikan konten, ya, dan lain sebagainya. Itu ya gagal, akhirnya ya mendapat konten itu saja, tidak mendapat yang lain. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallah, dan seorang lagi yang senantiasa mengatakan khalian, dalam keadaan yang suci sendiri, fafadat ainuhu, maka melelehlah air matanya karena takut kepada Allah. Coba, bisakah kita sendirian mengenang dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan, tiba-tiba air mata kita meluncur meleleh karena takut kepada ya Allah, ampuni ya Allah. Sungguh saya pada saat dulu telah banyak melanggar hukum-hukum-Mu ya Allah. Banyak melalaikan perintah-Mu ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah, ampuni ya Allah. Aku akan kembali kepadamu. Aku tidak bisa membayangkan ya Allah. Seandainya Engkau murka kepadaku, kemana saya harus lari ya Allah. Takut meleleh air matanya. Maka siapa yang bisa meneteskan air mata karena takut kepada Allah, maka air mata itu akan menjadi bentengnya dari api neraka nanti tatkala mereka menyeberangi neraka. Ya, ini tambahan saja. Ya, baiklah, kita masuk kepada materinya. Kita masuk kepada jilid 3. Pak Tomo ada? Bapak Sutomo ada? Ada ini Ustaz, kayaknya saya cari kok nggak hadir. Nggak ada? Ada ini Pak Tomo. Bu Ati mungkin siap itu. Jilid 3 Bu Ati punya bukunya? Punya itu. Hilang Bu Ati. Saya punya Ustaz. Kalau gitu Bu Dewi aja. Ya. Siap. Jadi halaman 165 jilid 3 Bu. 165. Puasa Ramadan dulu. Puasa Ramadan. Hukumnya. Apa? Kalau saya bukan 165 Ustaz. Berapa? Puasa ini. Ini 194 Ustaz. Ya enggak apa. Judulnya puasa Ramadan ya Bu. Ya puasa gitu judulnya Ustaz. Kalau puasa terus lagi, kemudian ada puasa Ramadan. Ya sudah puasa Ramadan 199. Ya, hukumnya ya monggo Bu. Pas buka ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa Ramadan. Hukumnya. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib berdasarkan kitab, sunnah, dan ijma. Mengenai kitab, maka firman Allah Ta'ala, yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Terus Bu. Dan firmannya Allah, Al-Baqarah 185, yang artinya, yakni pada bulan Ramadan, yaitu saat diturunkannya Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari pedoman serta pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang batal. Bukan yang batal. Maka barang siapa yang berada di tempat pada bulan itu, hendaklah ia berpuasa. Ya, ini hukumnya menurut Al-Quran, surat Al-Baqarah 183 dan 185 ya. Ini insya Allah sudah kita bicarakan, maka kita tidak membahas lagi, kita lanjut hadisnya aja ya. Mengenai sunnah, Bu. Mengenai sunnah, maka sabda Nabi SAW yang artinya didirikan Islam atas 5 dasar, yaitu mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan naik haji. Ya, ini sudah dari kitab Al-Quran menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu adalah suatu wajibnya, hukumnya wajib. Kemudian dari hadis Nabi itu, di antara rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi wajib.
Itulah yang mendasari di kitab fikih ini bahwa puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib yang sudah tidak bisa lagi diganggu gugat. Seluruh dunia sama. Jadi hukumnya sama, tidak ada pertikaian antara satu kelompok apakah kelompok dari aliran ini aliran tidak ada. Ya semua sholat, puasa, ya kemudian haji itu hukumnya adalah wajib karena rukun Islam di sini. Bunyal Islamu. Islam itu dibangun ala khamsin atas 5 dasar. Syahadatan alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadan rasuluhu, rasulullahi, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis sholati, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, wa syami Ramadan, dan puasa Ramadan, wa hajil bait, dan haji di Baitullah. Ya, ini sudah tidak asing lagi. Kemudian hadis yang kedua, monggo Bu. Dan hadis Talha bin Ubaidillah tersebut bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku puasa yang diwajibkan Allah atas diriku. Ujar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa Ramadan. Tanya laki-laki itu pula, apakah ada lagi yang wajib atasku? Ujar Nabi, tidak, kecuali kalau Anda berpuasa sunat. Nah, jadi menurut hadis ini hanya puasa Ramadan saja yang wajib. Namun sebenarnya masih ada yang wajib. Apa wajib yang ada lainnya? Puasa nadar. Itu wajib, ya. Puasa nadar, puasa kafaroh itu juga wajib. Jadi kalau ibu bernadar, saya nanti kalau sumur bisa mencapai 65 tahun, karena sekarang sudah sakit-sakitan memang 60 atau 70 tahun, saya nadar akan bersedekah, misalnya sekian ya, itu atau berpuasa sekian hari, maka kita harus melaksanakan nadar. Karena puasa nadar adalah puasa yang wajib dipenuhi karena nadarnya sendiri. Ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, amma faridatallahu alayya minasyam, tentang apa yang diwajibkan padaku tentang puasa. Kalau Nabi menjawab, syahrul Ramadan, yang diwajibkan puasa adalah bulan Ramadan. Kalau dia bertanya lagi, hal alayya ghairuhu, apakah ada kewajiban atasku selain itu? Lah, tidak ada, kata Nabi, ila angkatawa, kecuali engkau berpuasa sunnah. Ya. Nah, kita lanjut kepada keutamaan bulan Ramadan dan keistimewaan beramal di dalamnya. Maka Bu. Keutamaan bulan Ramadan dan keistimewaan beramal padanya. 1. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakni ketika telah datang bulan Ramadan, yang artinya, sungguh telah datang padamu bulan yang penuh berkah, di mana Allah mewajibkan kamu berpuasa. Di saat dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan, dan di mana dijumpai suatu malam yang nilainya lebih berharga dari 1000 malam. Dari 1000 bulan. Subhanallah, 1000 malam ini saat di sini. Oh ya, Alfi Syahrin, ya jangan enggak apa-apa, terus Bu. Maka barang siapa yang tidak berhasil beroleh kebaikannya, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu buat selama-lamanya. Ya, jadi ada hadis Nabi pada bulan Ramadan itu, Nabi bersabda, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan kepada kalian di bulan itu untuk berpuasa. Jadi dipakai berpuasa. Tuftahu bihil abwabal jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Maksudnya amalan-amalan apa saja mudah untuk menjadikan orang masuk surga. Memberi buka puasa, seorang buka puasa saja diampuni dosa-dosanya. Kemudian ya dibebaskan dari api neraka dan diberi pahala sama dengan jumlah orang yang diberi buka ini. Itulah artinya dibukalah pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabal jahim, dan dikunci rapat-rapat ya pintu neraka jahim. Artinya jalan-jalan menuju neraka itu sebenarnya tertutup kecuali orang yang nekat masuk neraka.
Jadi bulan Ramadan juga masih mendatangi tempat pelacuran itu terlalu orangnya ini, padahal sudah ditutup pintu-pintu neraka ini ya. Waktu khallu bihi sayatin, dan dibelenggulah setan-setan. Artinya setan sudah tidak lagi bisa membisiki, bisa mengajak kita berbuat maksiat, namun kita masih mempunyai hawa nafsu yang tidak terkendali, itulah yang menyebabkan kita masih berbuat maksiat menuruti hawa nafsu. Bihi, di dalamnya lailatun, ada satu malam, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Bukan 1000 malam ya Bu, dicorek aja diganti 1000 bulan. Man hurima khairoha faqad hurima. Maka barang siapa yang tidak berhasil memperoleh kebaikan di bulan Ramadan itu, sungguh ia tiadalah akan mendapatkan kebaikan itu selama-lamanya. Jadi kalau Ramadan saja masih jahat, Ramadan saja masih bakhil, maka di luar Ramadan justru akan menjadi lebih parah orang ini. Karena di bulan Ramadan itu banyak promonya. Amalan yang sedikit dilipat gandakan, diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka. Banyak sekali amalan-amalan yang menyebabkan orang itu diberi pahala berlipat-lipat ganda. Coba umpamanya sekarang kita pada saat pergi ke masjid membawa gorengan yang kita beli dengan uang 5.000, misalnya dapat 5 biji atau 3 biji. Kemudian kita berikan kepada 3 orang, maka kita sudah 1 diampuni dosanya, 2 dibebaskan dari api neraka, yang ketiga mereka akan diberi pahala sebanyak orang yang puasa itu, tidak mengurangi pahalanya orang itu. Inilah keutamaan bulan Ramadan ya yang ada di sini. Teruskan satu yang kedua Bu Dwi. Yang kedua, diterima dari Arfazah, katanya, suatu ketika saya berada di rumah Atabah bin Farhad. Kebetulan ia sedang membicarakan puasa Ramadan. Kebetulan masuk seorang laki-laki, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat laki-laki itu, Atabah menaruh hormat padanya dan diam. Tamu itu pun menyampaikan hadis tentang Ramadan. Katanya, saya dengar Rasulullah SAW bersabda mengenai Ramadan, yang artinya, pada bulan itu ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, dan dibelenggu setan-setan. Ulasnya lagi, dan seorang malaikat akan berseru, hai pencinta kebaikan, bergembiralah. Dan hai pecinta kejahatan, hentikanlah sampai Ramadan berakhir. Riwayat Ahmad dan Nasai dan sanadnya baik. Ya, jadi pencinta kebaikan kalau yakin dibelenggu ya, dibukakan pintu-pintu surga, kemudian ditutup pintu-pintu neraka dan setan dibelenggu sudah. Kemudian qala, Nabi bersabda, kemudian kata sahabat itu yang ceritakan tadi ya, wa qala ya wa yunadi, dan dia memanggil ya, menyeru bihi, di dalamnya malaikat berseru pada saat bulan Ramadan itu, ya baghiyal khair, wahai orang yang senantiasa pencinta dengan kebaikan, absir, bergembiralah. Karena dengan kebaikan-kebaikan yang kamu kerjakan, Allah akan memberikan banyak balasan kebaikan yang berlimpah ganda. Bahkan sholat fardu, sholat sunnah diberi pahala sholat fardu. Sholat fardu diberi pahala 70 kali. Ya, 70 kali lipat itu keuntungan bulan Ramadan. Ya, dan amalnya dilipat gandakan. Ya, dan satu malam ada, kalau kita kerjakan, dia akan mendapatkan pahalanya 1000 bulan. Waya bagyal syari, wahai orang yang senantiasa senangannya mengikuti kepada keburukan, syari kesoran, keburukan, aksir, berhentilah ya, karena keburukan itu akan merugikan kalian. Kata yang udia, sampai selesainya Ramadan, bulan Ramadan. Jadi setiap hari Ramadan selalu mengingatkan, jangan, wahai orang yang senang berbuat baik, ayo perbanyaklah berbuat baik. Orang-orang yang senang berbuat maksiat, hentikan berbuat maksiat, gantilah perbuatan baik, karena saat itulah akan ada ampunan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang berbuat baik. Ya. Terus Bu, ya hadis ketiga. Yang ketiga, diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan, berikutnya menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terdapat di antara masing-masing selama kesalahan besar dijauhi. Ya. Dari riwayat Imam Muslim ya. Jadi as-sholatul khamsu, sholat 5 waktu,
Jadi zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, dan seterusnya, itu menghapuskan dosa di antara dua sholat. Wal Jum'atu ilal Jum'ati, demikian juga dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Itu menghapuskan dosa-dosa yang dikerjakan di antara dua Jumat itu, dihapuskan. Jadi pertama dihapuskan sholat 5 waktu, yang kedua dibersihkan lagi dengan sholat Jumat. Ya. Kemudian wa Ramadhanu ila Ramadhana, demikian juga puasa Ramadan sang satu dengan Ramadan berikutnya juga akan menghapuskan dua dosa-dosa itu 5 bainahuna di antara keduanya. Idza tunibatil kabair, apabila dosa-dosa yang besar dijauhi, ya, dosa-dosa besar misalnya syirik, berani sama orang tua, kemudian kedukun, sihir dan lain sebagainya, makan riba, menggunjing atau menuduh wanita baik-baik, berbuat zina dan seterusnya, itu nanti dosa-dosa besar saya ingatkan. Di dalam surat An-Nisa, surat nomor 3, ayat yang ke-31, monggo Budi baca. Ya, 31. Yeah. Surat nomor 4. Ya, An-Nisa. 31. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus segala kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Ya, jadi kalau gitu tugas kita apa? Jangan berbuat dosa besar, berzina, ya itu dosa besar. Apalagi sudah pernah punya suami berzina, itu dosa besar. Dan janjinya Allah apa? Tanibu. Jika engkau jauhi ya, kabairo, dosa-dosa besar, matun hauna anhu, yang kamu dilarang untuk mengerjakannya, nukafil ankum, niscaya akan kami hapuskan atas kalian sayiatikum, dosa-dosa kalian, ya, dosa-dosa yang tidak besar ini, ya. Wa yudkhilkum, dan akan Allah memasukkan kalian, ya, mudkhalan karima, di tempat yang terpuji, yaitu surga. Jadi kita itu tugasnya sekarang itu sudah jadi muslim itu jangan berbuat dosa besar, ya. Kalau dosa besar bisa kita hindari, maka 99,9% dimasukkan surga lah oleh Allah Ta'ala ini, ya. Wa nudkhil mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian dengan kalian di tempat yang terpuji, yakni surga. Terus Bu, hadis berikutnya. Yang keempat, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dan mengetahui batas-batasnya, dan ia menjaga diri dari segala apa yang patut dijaga, dihapuskanlah dosanya yang sebelumnya. Riwayat Ahmad Baihaqi. Ya, itulah keutamaan. Sengaja Rasulullah atau sengaja di kitab-kitab fikih disebutkan supaya kita masuk bulan Ramadan itu jangan coba-coba berbuat maksiat apa. Man shoma Ramadhana, barang siapa puasa Ramadan, wa arafa hududahu, dan mengerti hukum-hukum batas-batasannya, wa taqafamu, dan mengerti apa yang harus dijaga, mimma kafa, dari apa yang seharusnya dijaga. Jadi misalnya berkata kotor, ya, mengumpat, ya, mencaci maki dan seterusnya itu, ya, maka ya kata Allah Ta'ala dijamin, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Kufira maqaddama maqablahu, maka akan diampuni dosa yang sebelumnya. Itulah keuntungannya. Jadi keutamaan Ramadan itu memang khusus, ya, maka jangan sampai kita sia-siakan. Hadis yang nomor 5. Hadis yang nomor 5, dan diterima dari Abu Hurairah berkatanya, telah bersabda Rasulullah SAW, yang artinya, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Ya, itulah promo-promo yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, supaya kita tertarik. Jangan sampai kita itu sia-siakan itu loh.
Mangsoma Ramadana barang siapa puasa Ramadan, ya. Dasarnya apa? Iman, percaya bahwa itu perintah Allah, ya. Itu adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah, ya. Wahtisaban, dan hanya mengharap pahala saja dari Allah, ya. Bukan ingin mengkurusan badan supaya pengeluarnya sedikit, bukan. Tapi ikhtisaban, mengharapkan ampunan dari Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, ghufirallahu, maka diampuni baginya mata qadama min dambihi, dosa-dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Tentunya dosa-dosa itu sekali lagi, ya, dosa-dosa bukan dosa besar, karena dosa besar itu harus dihapuskan melewati tobat. Nah, sekarang Allah menjelaskan kepada kita, ya, kalau sampai di bulan Ramadan yang sudah diberikan keringanan ini, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kalau kamu sakit dan bepergian, maka hitunglah berapa jumlahnya, kamu hitung, kemudian diganti hari lain. Loh, kok ada orang yang sengaja tidak puasa atau membatalkan puasa di bulan Ramadan, maka tidak bisa diqadha, tidak bisa dibayar puasa sepanjang masa meskipun dia mau menggantinya. Maka hati-hati, kita jangan meringankan membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa alasan atau udzur syar'i. Sakit, lemah, ya, kemudian pokoknya hamil, ya, menyusui, ya. Itu kalau ada halangan-halangan seperti itu, maka kita diperkenanan untuk tidak berpuasa, ya, dan membayar fidyah. Tua yang sangat tua misalnya sudah tidak lagi kuat puasa, kalau puasa ngeroyo, ya, lemes, ya, dan itu menjadi beban yang lain, maka boleh tidak puasa dengan membayar fidyah. Namun kalau orang masih sehat seperti kita itu, kemudian sengaja tidak puasa, tidak ada udzur syar'i, tidak bisa diganti puasa itu sepanjang masa, ya. Meskipun dia menggantinya, mengkodoknya, tidak terima itu semua. Monggo dibaca hadisnya, Bu. Yang sudah Ancaman. Ancaman bagi yang berbuka bulan Ramadan. 1. Diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya, ikatan Islam dan sendi agama itu ada 3. Di atasnya didirikan Islam, dan siapa yang meninggalkan salah satu di antaranya, berarti ia kafir terhadapnya dan halal darahnya, mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, sholat fardu, dan puasa Ramadan. Iya, yakni urul islami, ya, ikatan Islam itu wa qawaidu dini, dan sendi-sendi Islam salah satun, ya, ada 3. Alaihina, yang dengan ketiganya itu usisal Islam itu diikat. Jadi mangtaraka wahidatan, barang siapa meninggalkan salah satu minhuna dari ketiga itu, bahwa biha, maka dia dengan meninggalkan itu kafirun, menjadi kafir, halalul dami, halal darahnya. Jadi siapa yang meninggalkan 3 ini salah satu saja, maka dia jatuhlah kepada kekafiran dan darahnya halal, hartanya halal. Jadi ini, ya. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Jadi bersyahadat. Jadi kalau orang menanggalkan syahadatnya, dia tidak lagi membatalkan syahadatnya, dia kafir. Yang kedua, washolatu maktubah, dan sholat fardu. Siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, jadilah ia kafir. Halal darahnya wasamu Ramadan. Dan siapa yang tidak puasa di bulan Ramadan, meninggalkan puasa Ramadan, halal darahnya. Maka hati-hati, jangan sampai jatuh kepada kekafiran. Ya, percuma saja, ya, tahlili 2 tahun berturut-turut, ya, tidak ada manfaatnya. Jadi amal kita sendiri yang akan membawa kepada kebahagiaan dan kesengsaraan nanti, ya. Puasa tidak boleh ditinggalkan. Terus hadis berikutnya, yang kedua. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang berbuka pada suatu hari dari bulan Ramadan tanpa keringanan yang diberikan Allah padanya,
tiadalah akan dapat dibayar oleh puasa sepanjang masa walau dilakukannya. Riwayat Abu Berkata Bukhari, monggo Bu. Bukhari, ada pula disebutkan dari Abu Hurairah secara marfu. Siapa yang berbuka pada satu hari dari bulan Ramadan tanpa uzur atau sakit, maka tidaklah akan terbayar oleh puasa sepanjang masa walau dilakukannya. Dan ini juga menjadi pendapat Ibnu Mas'ud, berkata Zahabi, dan bagi kaum mukminin telah menjadi ketetapan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa sakit adalah lebih jelek dari pezina dan pemabuk. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan mencurigainya sebagai zidik dan tanggal dari agamanya. Ya, inilah. Jadi saya kira cukup penjelasan itu. Kita lanjut menetapkan bulan. Oh iya, saya kira waktunya sudah cukup sementara. Kita lanjutkan nanti untuk menetapkan bulan itu karena penjelasannya cukup panjang supaya kita tidak terpotong nanti penjelasannya. Maka kita masuk pada perikop berikutnya ya. Kita masuk pada perikop berikutnya itu judul-judul yang akan datang aja. Insya Allah begitu. Monggo Pak Agus, saya kembalikan. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama Ustaz.